Ah. What's up guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya pulang kerja. Alhamdulillah nih cuaca kali ini cerah terus. Setelah kemarin beberapa hari dan beberapa minggu hujan terus. Setiap sore hujan terus. Dan hujannya tuh gak nanggung. Gede banget. Tapi sekarang alhamdulillah udah mulai udah mulai cerah lagi, udah mulai halodo lagi lah. Enak banget udah kalau cuaca kayak gini. Mau main jongjon, mau ngapain aja jongjon. Mau cuci motor oke. Iya nggak, kalau hujan kan berabe lah. Ini nggak terlalu macet men, karena banyak yang lembur, jadinya keluarnya tuh bareng. Kalau keluar bareng tuh suka ya begitulah, yang ini kesini, yang itu ke sono. Nih seperti biasa nih saya lewat jalur alternatif, karena kalau ke kota juga mau ngapain, kalau nggak ada acara banget, kalau nggak ada perlu banget ya ngapain mau jalan kota. Sini aja lebih dekat, lebih nggak rame juga di jalan itu. Sini ya paling rame yang pada bubar juga, yang pada pulang juga motor, ini nggak begitu rame mobil. Oke guys, kita bercerita lagi soal apa ya? Bercerita lagi soal, dikarenakan ini konten buat YouTube, jadi kita cerita-cerita soal per-YouTubean lah ya. Cerita soal per-YouTubean mengenai apa ya yang paling sering dibahas konten-konten orang itu. Konten campuran. Oke, kita cerita lah ya, menurut akal dan pikiran kita masing-masing. Menurut akal. Oke, konten campuran. Konten campuran menurut saya sih, menurut pribadi saya sih sebenarnya harusnya sah-sah aja, karena kadang orang tuh ngeliat konten kita misalkan berupa apa ya, misalnya saya ini kontennya tuh motoran aja gitu, jadi si videonya tuh ya udah gitu, angle videonya tuh
stang motor sama depanan motor gitu. Terus sambil jalan, terus sambil bercerita-cerita gitu, sambil ngomong. Itu kan menurut saya tuh apa ya, ngebosenin banget gitu, ngebosenin banget. Ya memang pembicaraannya, pembahasannya mungkin beda gitu. Tapi kan orang juga pengen mungkin yang lain-lain gitu. Jadi menurut saya konten campuran tuh ya menurut sebenarnya ya udah sok aja gitu, sah-sah aja. Yang penting tetap menarik gitu kan. Ya kalau bisa tetap satu tema sih. Kayak misalkan saya motovlog nih, motovlog, tapi mesti berhubungan dengan otomotif. Kalau kontennya campuran masih berhubungan dengan otomotif yang itu sebenarnya nggak apa-apa, karena kan motovlog juga kadang berhubungan sama kendaraan kan, sama kendaraan yang kita pakai, yaitu motor gitu kan. Setelah enggak konten motovlog di misalkan perjalanan atau apa, kalian konten persoalan motor atau servis atau modifikasi lah, sebenarnya itu sah-sah aja, masih satu tema sebenarnya, masih satu tema, masih satu apa ya, masih satu lingkungan lah gitu maksudnya. Karena ini motor ini kan saya pakai motovlog. Nah, sekali kita bahas, jadi kalau saya motovlog gitu, misalkan kalau saya pakai motor ini nih, motornya seperti ini, dan kali ini saya mau modif motor ini ya gitu kan, itu sebenarnya sah-sah aja karena masih satu koridor lah, di koridor. Nah tapi kan ya hari pendapat batur mah beda-beda. Oke guys, ini di kebun teh Tegalagan itu cuacanya cerah banget sih. Ini ada yang jualan, banyak yang jualan kalau sore gini, banyak yang nongkrong juga kadang nih, pada nongkrong, pada istirahat. Nah, sebenarnya yang campur itu jangan yang apa ya, misalkan kita konten motovlog nih, motovlog atau otomotif, terus tiba-tiba kalian bikin konten mukbang gitu. Itu kan udah jauh banget gitu, udah jauh banget, beda gitu. Jadi mungkin kenapa kita jangan bikin konten campuran, karena mungkin si YouTube-nya tuh nanti merekomendasikannya tuh bingung. Ini channel ini sebenarnya channel apa sih gitu kan, misalkan channel otomotif apa channel kuliner gitu. Sebenarnya gitu sih, kalau misalkan campurannya kayak gimana dulu, konten campurnya kayak gimana dulu, jadi jangan berselang-seling gitu. Ada juga kayak teman saya tuh, dia upload konten motor juga, motor otomotif lah, bisa dibilang otomotif kan, kategorinya otomotif, tapi dia juga upload konten yang berbau pengajian. Itu kan udah berbeda banget, kategorinya tuh udah berbeda jauh banget. Jangankan temanya, kategorinya aja udah beda jauh. Nah yang seperti itu sih yang menurut saya tuh gak boleh. Ya, bukan gak boleh sebenarnya, ya tetap aja gitu konten kalian kan, tapi nantinya tuh si algoritma YouTube-nya tuh jadi ngaco gitu. Tapi kan menurut saya tuh kalau kontennya itu aja, orang kan nanti takutnya bosen, takutnya gimana
tapi terlebih dari itu seperti kalian tetap menarik ya, orang-orang pasti tetap tertarik juga. Nah, ada apa weh? Jadi kemarin juga sempat di grup di grup YouTube Cianjur, sempat ada yang nanya saya tuh konten campur. Katanya kalau misalkan kontennya campur gimana, tapi dia tuh nanya campurnya tuh bukan kategori dan tema gitu kan. Jadi dia tuh nanya campurnya itu gini, campurnya yang dimaksud di campur dia itu gini, dia upload short, dia upload video short juga, terus dia upload video panjang juga. Jadi dia tuh nanya gitu. Kata saya ya nggak apa-apa kalau misalkan short upload, video panjang upload, itu kan nggak apa-apa, wajar tuh. Itu kayak misalkan saya gini, misalkan kalian punya sosial media, sebutlah Instagram. Ketika kalian upload story, terus kalian upload juga di postingan gitu, ya sama aja kayak gitu. Video short sama video panjang itu seperti itu lah, nggak jauh beda kayak sosial media Instagram. Kalian update story sama kalian posting di postingan gitu, itu mah nggak apa-apa. Jadi yang dia maksud campur itu campur uploadnya dia tuh. Nah, saya bilang aja ya nggak apa-apa, itu mah itu bagus. Jadi saling ngisi gitu. Video panjangnya ngisi gitu. Apalagi kita yang mungkin belum jam tayangnya belum kekejar gitu kan. Ya kalian mau fokus di mana, itu tergantung dari kita. Kitanya mau fokus kemana, mau video short atau video panjang. Kalau fokus di video panjang ya udah video panjang aja, ada video short sekali-kali lah. Buat mancing-mancing subscriber kan lumayan juga. Saya juga dapat 1000 subscriber lebih sampai sekarang nih, dari subscriber berapa ya waktu 110 subscriber sampai sekarang dapat 1290 lebih. Itu kan diantaranya saya dapat dari video short. Nggak ada video short yang menarik. Tapi ketika kalian mau upload video short, saya saranin jangan terlalu panjang-panjang lah, apalagi sampai 1 menit gitu. Jadi saya pernah upload video short 1 menit, durasinya sampai ada yang juga yang 30 detik. Itu malah jelek, malah yang viewersnya tuh malah cuman puluhan ratusan lah. Tapi ketika video short itu pendek, ya paling panjangnya tuh 17 menit apa 15 menit lah, itu viewersnya sampai ribuan, bahkan sampai puluhan ribu. Tapi balik lagi ke konten juga. Kalau memang kontennya gak menarik ya video short juga yang bakal sepi gitu. Kayak misalkan saya tuh video shortnya tuh lebih dikenal sama kejadian-kejadian atau apa tuh namanya kalau gitu tuh, kejadian-kejadian di jalan lah, perbuatan-perbuatan orang yang kayak begitulah pokoknya, yang misalkan pakai motor seenaknya, terus
kayak overthinking, apalah pokoknya pakai motornya nggak bener misalkan, terus ada kejadian apa di jalan. Nah, saya itu kadang suka upload video short itu, dan itu memang mengundang orang buat subscribe atau enggak konten kebaikan lah, ya misalkan berbagi. Nah, bikin video short itu bagus tuh buat mancing subscriber. Kalau di video panjang sih susah banget buat dapetin subscriber tuh susah, karena orang mungkin lebih fokus buat nonton, terus orang lebih fokus buat skip. Betul gak sih? Apalagi video kitanya tuh panjang-panjang gitu. Kayak misalkan 1,5 jam atau setengah jam, orang malah fokus bukan ke subscribe, tapi lebih ke skip sama nonton lah. Jadi mungkin pembahasan yang konten campuran itu mungkin ada dua ya tadi, karena ada orang yang sempat nanyain ke saya konten campur itu antara video panjang dan video campur yang berbeda tema. Nah, kalau misalkan video campurnya kalian upload short sama video panjang itu nggak apa-apa, bagus, justru malah itu tuh lebih aktif dua-duanya. Jadi algoritma short kebaca, algoritma video panjang juga kebaca. Kalau misalkan yang konten campuran tuh, nah itu mungkin baru disaranin jangan, tapi sebenarnya ya terserah aja kalian yang bikin video, terserah kalian mau upload campuran aja, mau beda tema sih nggak apa-apa, tapi mungkin disarankan jangan, karena nantinya sih algoritmanya itu jadi belibet ya. Masih algoritmanya jadi mungkin belibet, ini rek mana sih jela mata gitu kan, sebenarnya rek mana sih gitu, orang rekomendasikan ke baturna ya kumaha. Itulah kurang lebih dulu pemikiran saya. Jangankan video campur gitu kan, udah tema, kita satu tema aja kadang orang yang nontonnya tuh kadang ada banyak, kadang enggak gitu, nggak ngejamin juga. Intinya video kitanya tuh seru lah, bermakna, bermanfaat. Pertama juga kalian temanya sama satu kategori, kalau videonya gak menarik mah orang bakal skip. Dan kedua tuh kaki kalau sekarang ya, apalagi di jalan-jalan gede kalau mau pakai sen tuh minimal pakai isyarat juga, tanpa pakai tangan lah atau pakai apalah pokoknya. Juga jadi seperti itulah cerita soal per-YouTuberan yang mungkin banyak ditanyakan orang juga ya. Kalau orang awam kan kadang, kalau orang awam ya udah gitu, mereka tuh upload video aja gitu tanpa tahu tema, kategori atau apalah, yang penting mereka upload gitu tanpa memikirkan ke depannya ya kan. Orang tuh kadang bikin YouTube tuh cuma buat ya udahlah ngisi aja gitu, ngisi video aja. Tapi kan sebagian orang tuh ada yang fokus buat penghasilan gitu, buat dari penghasilan. Jadi intinya kalian ya udahlah berkarya aja,
Tapi kalau bisa di videonya tuh jangan wawarehan lah gitu, masih wawarehan gitu. Kalau mau satu jurusan jangan beda tema, apalagi beda temanya bertolak belakang banget, kayak misalkan otomotif sama pengajian gitu. Kalau pengajian aja, kalau otomotif aja gitu. Karena dulu juga saya sebelum jadi motovlog nih, sebelum nonton motovlog, dia tuh upload video nyanyi dulu, setelah itu tanpa nyanyi itu kan terlalu beresiko untuk hak cipta ya, terlalu beresiko untuk kena hak cipta, jadinya apa ya, jadi waktu itu ya udahlah, saya mutusin buat pindah tema jadi motovlog. Dan waktu itu saya diawali sama jalan-jalan ke Cibodas, dan waktu itu masih pakai HP disimpan di dada, pakai strap di dada. Dan setelah upload ke video short juga, dan maksudnya bukan respon ya, maksudnya di si videonya tuh ada perkembangan baik lah. Jadi saya putusin buat pindah tema jadi motovlog. Nah, jadi motovlog, dari situ saya maksain nih beli kamera, beli action cam, karena sebelumnya pakai HP juga bisa, tapi dikarenakan ribet, HP itu kan gede ya, dikarenakan ribet, nggak simple, terus kebanyakan orang kan sekarang pasang action cam tuh di helm. Nah, jadi apa ya, kelihatannya tuh keren lah, gaya gitu, terus nggak ribet gitu. Kalau disimpan di helm kan nggak ribet gitu, kalau HP disimpan di helm kan dia gede gitu. Jadi setelah itu saya maksain beli action cam yang belum ternama lah, rame tapi maksudnya mereknya bukan GoPro. Setelah itu dikarenakan ya videonya kurang wah lah ya, dan waktu itu kebetulan ada teman saya yang jual GoPro yang mungkin yang ini yang saya sekarang pakai ini, GoPro Hero 5. Jadi kebetulan ada temen yang jual, jadi saya beli, dikarenakan kebutuhan angle kamera, kebutuhan kualitas video lah. Jadi orang tuh biar nyaman kalau nonton, setidaknya ada cuci mata gitu ketika melihat video saya tuh, wah keren gitu kan. Jadi seperti itulah apa ya, perjalanan YouTube saya tuh. Awalnya memang nggak begitu diseriusin sih, biasa aja gitu. Awalnya biasa aja, mau ya begitu fokus untuk mencari penghasilan atau apa gitu. Tapi sekarang setelah banyak modal yang dikeluarin untuk kebutuhan motovlog, jadinya ya setidaknya kita tuh buat nyari
apa ya, buat nyari penghasilan untuk mengganti modal-modal kita pas awal-awal kita nge-vlog. Kan kalau dihitung-hitung ini udah berapa lah, nggak akan kehitung gitu kalau untuk kebutuhan nge-vlog. Siapapun pasti butuh modal ya kan. Oke guys, seperti itulah sedikit cerita soal YouTube ya, soal perkontenan. Ini saya sebentar lagi mau nyampe. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe, yang udah selalu support, yang udah selalu mampir di channel saya. Yang belum subscribe, apa salahnya lah ya subscribe. Subscribe itu gratis. Kita cerita-cerita lagi di lain waktu. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjing, biasa di Jakarta tuh orang tuh